Kanker payudara kan tentunya kita berbicara stadium. Semakin dini kanker itu terdiagnosis, tentunya peluang untuk sembuh semakin besar. Semakin besar, jadi makanya begitu ada hal-hal atau menemukan suatu gejala atau tanda, itu sebaiknya segera memeriksakan diri. Karena lebih awal diketahui, lebih awal terdiagnosis, lebih awal dilakukan penanganan, tentunya hasilnya jauh lebih baik. Dan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Sobat Healthies. Senang sekali rasanya saya Putri Indra Dewi kembali lagi menyapa Sobat Healthies dalam program Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli, dan kami peduli maka kami bicara. Sobat Healthies, hari ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik, dan ini juga sangat bagus untuk kaum wanita. Kenapa? Karena kita akan membahas mengenai deteksi dini kanker payudara. Sobat Healthies, tahu nggak sih kalau deteksi dini kanker payudara dapat dilakukan dengan sadari? Tahu nggak sih apa itu sadari? Pemeriksaan payudara sendiri. Dan bisa juga dikatakan dengan sadanis. Nah, sadanis itu adalah pemeriksaan payudara klinis bertujuan untuk menemukan benjolan dan tanda-tanda lain pada payudara sedini mungkin agar dapat dilakukan tindakan secepatnya. Nah, Sobat Healthies, sekecil apapun benjolan yang ditemukan, segera konsultasikan diri Anda ke dokter. Menunda berarti memberi kesempatan sel kanker berkembang dan mengurangi kesempatan untuk sembuh. Bersama dengan dokter kita, yaitu Dr. John Peter, spesialis bedah konsultan onkologi. Selamat pagi Dr. John. pagi, Put. Apa kabar Dr. John? Baik, sehat. Gimana dokter, ketemu sama pasien hari ini cukup banyak ya dokter ya? Iya, seperti biasa lah. Seperti Tiap biasa. hari dengan pasien kanker payudara. Oke, baik dokter. Dan ini akan menjadi hal yang sangat bagus untuk mengedukasi, tidak hanya untuk kaum wanita ya dokter ya, tapi juga untuk kaum pria. Nah, betulkah itu dokter bahwa kanker payudara itu juga dirasakan oleh kaum pria? Tapi tunggu dulu dokter, sebelum kita panjang kali lebar untuk membahas mengenai deteksi dini kanker payudara, mungkin dokter John bisa sedikit menjelaskan tentang apa itu kanker payudara. Silahkan Dr. John. Ya, berbicara kanker payudara, jadi kanker payudara itu sendiri sebenarnya adalah suatu keganasan yang terjadi pada jaringan payudara. Kita tahu jaringan payudara itu mulai dari lapisan paling luar, kulit, kemudian masuk ke dalam jaringan lemak, otot, kemudian kelenjar payudara itu sendiri. Jadi itu kanker yang terjadi atau keganasan yang terjadi dari jaringan payudara. Oke, baik. Ya. Ternyata kanker payudara juga punya jaringan ya dokter ya? Ya. Saya kira hanya handphone aja dokter yang harus cari sinyal ataupun jaringan di luar sana. Oke, baik. Dokter, kanker payudara itu adalah momok yang sangat menakutkan. Mindset pemikiran kaum wanita itu kalau dikatakan, wah Mbak terdiagnosa terkena penyakit kanker payudara. Bagaimana stigma yang harus dokter berikan kepada semua kaum wanita di luar sana bahwa jangan takut dengan penyakit yang sedang dialami ataupun yang sedang diderita oleh kaum wanita di luar sana. Silakan dokter. Ya, jadi jika seorang wanita terdiagnosis suatu kanker payudara, itu memang banyak yang terjadi adalah wanita itu merasa seperti dunia itu sudah runtuh. Dunia itu sudah runtuh ya dokter. Berarti lebih parah yang ini dokter atau patah hati dokter? Mungkin beda-beda tipis. Beda-beda tipis ya. Berarti 11-12 ya dokter ya. Oke, baik dokter. Oke, jadi kanker payudara kan tentunya kita berbicara stadium. Semakin dini kanker itu terdiagnosis, tentunya peluang untuk sembuh semakin besar. Semakin besar. Jadi makanya begitu ada hal-hal atau menemukan suatu gejala atau tanda, itu sebaiknya segera memeriksakan diri. Karena lebih awal diketahui, lebih awal terdiagnosis, lebih awal dilakukan penanganan, tentunya hasilnya jauh lebih baik. Dan kita berbicara kesembuhan, itu angka kesembuhan cukup tinggi kalau cepat ditangani pada stadium masih dini. Oke, baik. Berarti kalau misalnya stadium dini yang dokter katakan, dokter John katakan itu mungkin stadium 1 ya dokter ya, atau stadium 1 atau 2. Oke. Itu masih kategori stadium dini. Oke, kalau 3 sama 4 dokter itu udah 3, apalagi kalau stadium 4 itu kita katakan stadium lanjut, sudah ada penyebaran ke organ-organ lain. Itu biasanya memang angka kesembuhan itu hanya sangat-sangat kecil. Oke, sangat minim. Tapi bukan berarti tidak bisa. Memang mungkin kita tidak berbicara sembuh lagi, tapi masih bisa
Ditangani ya dokter tetap ya. masih bisa ditangani. Oke. Tapi kalau dibilangnya udah telat banget ya dokter ya, karena lebih bagus, lebih cepat lebih bagus ya. Mengenai kanker payudara, bagaimana kita mengetahui sejak dini? Mungkin ada deteksi dini pencegahan kanker payudara. Silahkan dokter John. Berbicara deteksi dini, kembali lagi ke individu dari wanita ini tersebut. Bagaimana kita memeriksa tadi katakan periksa payudara sendiri. Jadi kapan sih waktu atau timing yang tepat untuk dilakukan pemeriksaan payudara sendiri? Jadi setiap bulan 1 minggu setelah haid itu bersih. Jadi misalnya haid hari ini terakhir, hari terakhir terus bersih hari ini, berarti 7 hari kemudian baru itu timing yang tepat dilakukan pemeriksaan payudara. Oh, sadari ya dokter ya. Jangan pada saat menjelang haid atau pada saat haid, karena itu biasanya pada saat itu hormon wanita sedang sangat tingginya, jadi itu kadang-kadang mengaburkan. Biasanya payudara nyeri, bengkak, itu kadang-kadang mengaburkan pemeriksaan. Gitu. Oke, baik dokter. Itu kapan saja waktu yang bagus dokter ketika melakukan sadari? Jadi pada saat misalnya wanita mau mandi, kamar mandi kan otomatis kan buka baju, nggak mungkin pakai baju kan dokter? Itu lagi, ya. Berdiri di depan cermin, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang ada tekniknya ya dokter ya? Ada. Jadi misalnya berdiri, kemudian tangan satu di pinggang seperti ini, atau di belakang boleh. Tangan yang satunya mulai meraba seluruh permukaan payudara. Oke, meraba payudara ya dokter. Berarti mulai dari kanan kemudian ke kiri dokter. Oke, baik. Cukup jelas juga penjelasan dari dokter John ini, sangat membantu untuk kaum wanita di luar sana. Nah, kalau itu kan tadi penjelasan mengenai sadari ya dokter ya. Kalau sadanis gimana dokter? Nah, sadanis kan tadi pemeriksaan payudara secara klinis. Kalau misalnya payudara sendiri kan berarti diri sendiri nih. Kalau misalnya secara klinis berarti setelah menemukan suatu gejala, misalnya benjolan, nah itu sebaiknya datang berobat ke fasilitas atau ke dokter yang ada. Nah itu setelah diperiksa nanti akan dilakukan pemeriksaan, kemudian memang apakah betul atau memang ditemukan suatu benjolan atau hal-hal yang lain, itu bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Seperti USG misalnya, atau misalnya biopsi misalnya. Seperti itu. Ketika kaum wanita sudah menemukan benjolan kecil ya dokter ya, itu biasanya rentan di bawah atau di atas payudara dokter? Apa tuh? Benjolan kecil yang mungkin mengkhawatirkan bagi kaum wanita dokter. Jadi berbicara letak itu kan sebenarnya dia relatif. Ya, relatif ya dokter ya. Oke. Jadi apakah itu di bawah, apakah itu di atas itu. Yang jelas di seluruh permukaan payudara, kalau kita menemukan atau ibu misalnya menemukan suatu benjolan, itu sebaiknya segera memeriksakan. Yang terjadi kan selama ini benjolan. Terus sudah mulai membayangkan operasi. Terus mulai membayangkan kemoterapi. Itu semua hal-hal yang menakutkan yang ada. Akhirnya jangan saya ke dokter, jangan saya ke rumah sakit, karena hal-hal seperti itu yang ada dalam yang muncul pertama kali dalam pikirannya. Nah ini yang membuat sehingga kadang-kadang terjadi keterlambatan dalam pengobatan terhadap pasien. Keterlambatan untuk menangani sejak dini ya dokter. Nah terkait itu dokter, benjolan kecil yang ada di payudara, apakah benjolan itu terasa sakit atau mungkin biasa aja dirasakan oleh kaum wanita yang selama ini dokter tangani ya dokter ya? Sebenarnya kalau benjolan itu pada tahap awal itu tidak memberikan keluhan nyeri. Tidak ada sekali ya dokter ya? Oke. Jadi kadang-kadang pasien atau wanita sudah ada benjolan, tapi tidak sakit. Tidak sakit. Jangan ke dokter deh, kan tidak sakit juga. Itu yang begitu, seperti hal seperti itu akhirnya keterlambatan. Nanti sudah mulai sakit, sudah mulai nyeri, baru datang. Itu kadang-kadang biasanya sudah sedikit telat atau sudah ada perlengketan ke jaringan atau organ sekitar. Nah, itu biasa. Sudah mulai ada keluhan nyeri. Kalau sudah lengket kayak gitu dokter, apakah sulit dalam proses penanganannya itu atau sudah dikategorikan ini udah kanker loh? Tentunya kita belum bisa mengatakan itu belum bisa, kanker ya. Kanker itu terdiagnosis misalnya setelah ada hasil dari pemeriksaan laboratorium. Cuma tetap kita kalau ada keluhan-keluhan seperti itu kan kita anggap suatu keluhan yang serius. Sebaiknya harus segera memeriksakan lah. Baik. Soal pemeriksaan dokter, baiknya dokter deteksi dini kanker payudara itu umur berapa sih dokter yang paling tepat? Sebenarnya kan tadi katakan begitu wanita mengalami
menstruasi belasan tahun atau akil balik itu sudah bisa lakukan Oh, bisa pemeriksaan. langsung ya dokter ya, pemeriksaan ya dokter ya. Oke, Karena sekarang memang baik. angka kejadian kanker payudara semakin bergeser, semakin banyak wanita-wanita muda yang terkena. Terkena Mungkin kalau kanker kita payudara ya, dokter, berbicara ya. kanker payudara mungkin tahun-tahun 90-an, Iya, awal dokter. 2000 itu masih 40 tahun, 40 50 tahun. Iya. Tapi sekarang banyak 20 tahun. 20 tahun sudah terkena penyakit kanker payudara, dokter. Faktor pemicunya apa, dokter? Pola hidup, Pola hidup. pola makan itu jauh berbeda dibandingkan kita berbicara 20-30 tahun yang lalu. Oke. Makan yang ada sekarang. Oh, mungkin yang dulu-dulu dokter suka rebusan, sekarang Ya, suka gorengan, dokter ya. betul. Jajan-jajanan. Junk food. Tapi gimana dong, dokter? Aromanya itu bikin ketagihan, dokter ya. Ada tips dokter untuk Godaan-godaan itu sulit ditolak. Godaan-godaan itu sulit ditolak, dokter ya. Oke, makanya betul kata semua dokter bahwa sehat itu memang mahal, biayanya sangat-sangat mahal. Jadi kalau misalnya kita udah sehat kayak gini ya dijaga lah ya, dokter ya. Oke, selain itu dokter, kalau kita udah menemukan gejala, ada baiknya apa yang harus kita lakukan, dokter? Misalnya kita ada di rumah nih, kita belum mau konsultasikan ke dokter. Adakah memang hal yang harus kita lakukan sebelum ke rumah sakit? Ya, kalau misalnya setelah melakukan pemeriksaan sendiri, kemudian menemukan atau meraba ada benjolan, Iya, dokter. itu sebaiknya jangan tunda-tunda lagi. Jangan tunda-tunda lagi. Iya, Oke. Harus segera pemeriksakan diri. Oke, Gitu. baik dokter. Semakin dini kita berobat, semakin dini diketahui, tentunya semakin dini juga Semakin dilakukan, cepat juga. Oke. penanganan. Ya. Baik dokter. Dokter, masalah mengenai berat badan nih dokter ya. Ya. Kita sensitif banget dokter. Body shaming. Saya saja juga sensitif banget kalau menyinggung masalah berat badan. Tapi dokter, apakah berat badan itu memasuki kategori yang berisiko nantinya? Silahkan dokter untuk penjelasannya. Iya, jadi tentunya berat badan kan kita hubungkan dengan kadar lemak yang berlebihan. Kadar lemak yang berlebihan. Kadar lemak yang berlebihan kita kaitkan lagi dengan kadar kolesterol. Kolesterol itu salah satu bahan dasar atau sumber pembentukan hormon estrogen. Hormon estrogen pada wanita yang diyakini salah satu faktor penyebab terjadinya kanker payudara. Oke, baik. Jadi tentunya salah satu untuk mencegah terjadinya kanker payudara yaitu dengan menjaga berat badan tubuh. Oke. Itu kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya dokter ya. Aduh, jadi serba salah banget nih kita ya dokter ya. Selanjutnya dokter, faktor apa yang paling berperan dalam meningkatkan risiko terkena kanker payudara, dokter? Faktor yang berperan tuh paling erat tuh faktor hormon. Hormon, dokter ya. Nah, hormon tuh banyak hal-hal yang terkait di situ. Yang pertama wanita yang tidak menikah. Oke, baik. Gitu. Atau wanita menikah tapi terlambat. Biasanya 35-40 tahun ke atas baru menikah. Itu gimana dong dokter kalau baru ketemu sama jodohnya, dokter? Itu lagi. Atau menikah tapi tidak mempunyai anak. Menikah tapi tidak mempunyai anak. Oke, baik. Artinya itu juga salah satu Karena faktor. hormonnya tidak memberikan ASI yang eksklusif Betul. ya dokter ya. Atau Oke. menikah, punya anak tetapi tidak menyusui. Oke. Makanya selalu disarankan ibu-ibu yang menyusui sebaiknya menyusuilah selama mungkin. Oke, tapi dampaknya itu gimana dokter untuk ibu-ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif untuk anaknya? Sebenarnya kalau berbicara untuk ASI eksklusif kan tadi saya katakan semakin lama diberikan tentunya semakin baik. Semakin bagus. Yang pertama untuk si anak sendiri. Si anak sendiri. Si bayi sendiri. Kemudian yang kedua juga untuk Si ibunya. Semakin lama wanita itu menyusui, itu ada yang namanya hormon prolaktin itu selalu tinggi dalam darah dan hormon estrogennya rendah. Nah, hormon estrogennya kalau dia rendah berarti angka risiko kanker payudara juga bisa kita tekan. Oke. Jadi kalau misalnya perempuan yang tidak memberikan ASI eksklusif untuk anaknya itu rentan terkena kanker payudara ya dokter. Salah satu faktornya. Oke. Terus gimana dokter yang untuk kaum wanita yang belum ya dokter ya belum diberikan keturunan dokter sampai umur ya mungkin udah kepala 3 ya dokter ya. Itu gimana dokter? Apakah rentan terkena kanker payudara atau mungkin ada solusi terbaik untuk mencegah terjadinya kanker payudara? Silakan dokter. Ya, jadi kan salah satu faktor hormon tadi itu menikah telat atau menikah tetapi tidak memiliki keturunan. Nah, Oke. tentunya untuk wanita-wanita seperti ini memang harus yang apalagi sudah menikah 5 tahun, 10 tahun terus belum memiliki anak, itu sebaiknya memeriksakan secara berkala. Apakah itu sadari atau kemudian sadari
melakukan pemeriksaan ke dokter itu karena bisa saja terjadi muncul tumor payudara. Gitu ya dokter ya. Oke, baik. Nah dokter, benarkah itu dokter bahwa kanker payudara itu tidak hanya dialami oleh perempuan tapi juga kaum pria? Betulkah itu dokter? Betul sih. Kanker payudara itu memang selama ini kita kenal terjadi pada wanita, tapi ternyata memang ada juga terjadi pada laki-laki, pada pria. Iya dokter ya, oke. Meskipun itu jarang ya dokter ya. Sedikit sekali yang terjadi, tapi bisa saja terjadi. Itu kan ada ketidakseimbangan hormon. Jadi ada beberapa lelaki yang mungkin ketidakseimbangan hormon dalam tubuhnya itu bisa saja timbul kanker payudara. Salah satu yang memicu terjadi tumor payudara pada pria itu akibat penyuntikan juga hormon-hormon. Biasanya sih pria-pria yang di tempat-tempat kesehatan, tempat-tempat nge-gym itu kan kadang-kadang mereka ada beberapa yang memakai hal-hal seperti itu, suntik-suntik. Nah itu salah satu efek samping dari pemakaian suntik-suntik itu bisa terjadi tumor payudara pada pria. Oke, baik. Gitu. Nah dokter, apakah kanker payudara yang dialami oleh seorang ibu akan menurun ke keturunannya dokter? Bisa dokter. Kenapa demikian dokter? Tidak semua ya. Tidak semua. Sekarang ada pemeriksaan. Jadi misalnya nih ada seorang ibu menderita kanker payudara. Terus ibu ini mempunyai misalnya 4 orang anak perempuan. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat itu perempuan. Nah ini resiko bisa saja terjadi kanker payudara dari si ibu ini turun ke salah satu dari keempat anaknya ini. Nah sekarang ada namanya pemeriksaan gen untuk memastikan atau untuk mengetahui apakah kanker dari si ibu ini bisa turun ke anaknya atau tidak ya. Kalau misalnya diperiksa ternyata kanker payudara dari ibu ini bisa turun ke anaknya, berarti keempat anaknya ini harus pemeriksaan secara rutin berkala, karena di kemudian hari bisa saja muncul pada salah satu anak. Tapi sekarang bisa lakukan pemeriksaan untuk mengetahui. Tapi sejauh ini dokter selama menangani kasus kanker payudara ada nggak sih dokter yang menurun ya ke anaknya dokter ya? Anak ibunya, saudara ibunya, kemudian anaknya. Dalam satu keluarga bisa 2 atau 3 orang terkena kanker payudara. Ada seperti itu. Anak pria juga bisa dokter? Bisa, tetapi sampai saat ini saya belum pernah menemukan. Belum pernah ya? Bisa saja. Bisa saja ya dokter ya. Kebanyakan kita mendengar bahwa kanker payudara itu akan dialami oleh wanita yang semakin tua usia seseorang, semakin besar kemungkinan mereka terkena kanker payudara. Betulkah seperti itu? Namun tadi dokter cukup menyangga bahwa ternyata kanker payudara itu tidak hanya dialami oleh usia yang lanjut, tapi juga yang masih muda juga sangat rentan untuk terkena payudara. Jadi kalau berbicara umur sih sebenarnya segala usia bisa terkena kanker payudara. Mungkin dulu zaman-zaman dulu yang datang itu memang rata orang sudah tua. Jadi dari data yang ada, paling banyak orang tua nih, yang muda-muda jarang. Nah sekarang dengan pola hidup yang sudah jauh berbeda, semakin banyak kanker payudara terjadi pada wanita-wanita yang lebih muda. Baik. Nah malah kan dikatakan kalau kanker payudara pada wanita-wanita muda itu sebenarnya sifatnya jauh lebih agresif. Agresif ya dokter ya? Lebih parah lah. Lebih parah ya kalau dokter? Kalau terjadi pada wanita muda dibandingkan yang sudah berumur. Nah dokter, jika seorang wanita didiagnosis menderita kanker payudara stadium 4 dokter, apakah dia masih memerlukan perawatan yang intensif dokter? Harus. Jadi kita berbicara stadium, sebenarnya berbicara stadium pada kanker payudara, apalagi stadium 4 itu kan sudah stadium lanjut, sudah ada penyebaran ke organ lain. Bukan berarti stadium 4 sudah tidak bisa disembuhkan, tetapi masih bisa kita tangani ya dokter ya. Dengan cara ini sudah stadium 4 nih, sudah tidak bisa diapa-apain, tetap kita tangani. Tetap ditangani dokter ya. Kita lakukan kemoterapi, pengobatan. Pengobatan ya dokter ya. Misalnya dia dengan keluhan kesakitan, nyeri, kita kasih anti nyeri supaya pasien tidak tersiksa. Jangan sampai pasien tersiksa. Pasien tidak boleh tersiksa. Stadium 4 itu dokter, jika dikatakan stadium 4 itu akan menjalani yang namanya kemoterapi ya dokter ya? Kalau kemoterapi kan kita lihat dari kondisi pasien. Kalau misalnya meskipun dia stadium 4, tapi kalau kondisinya mungkin sudah lemah, sudah terbaring di tempat tidur, itu mungkin kita tidak lakukan lagi kemoterapi. Kemoterapi bukan pilihan terhadap pasien-pasien yang seperti itu. Yang mungkin daya tahan tubuhnya sudah mulai melemah ya dokter ya, tidak bisa menampung banyaknya obat-obat yang masuk ke dalam tubuh ya dokter ya. Baik. Apakah pengobatan minum obat secara teratur itu dapat menyembuhkan yang namanya kanker payudara dokter?
atau mungkin tumor di payudara? Ya. Kan kalau berbicara kanker payudara, kita tidak hanya berbicara operasi saja. Betul, Meskipun dokter. itu kalau bicara kanker payudara, operasi atau pembedahan tetap merupakan terapi yang terbaik. Tapi selain itu ada namanya terapi tambahan seperti kemoterapi atau radioterapi atau pengobatan hormon. Yeah. Nah itu. Kalau berbicara tumor jinak, operasi selesai. Ya, Oke. betul. Berarti sahabatku, sobat Healthies, Jengki pernah merasa takut bahwa ketika mengalami yang namanya kanker payudara, hilangkan semua pemikiran-pemikiran stigma-stigma yang bilang, oh ya nanti saya akan di kemoterapi. Itu tergantung lagi dilihat dari kondisi dan daya tahan tubuh pasien ya dokter ya. Oke, pertanyaan terakhir dokter. Ya. Apakah pasien perlu melakukan tindak lanjut bahkan setelah pengangkatan kanker payudara, dokter? Kanker yang ada di payudaranya, dokter. Nah, jadi pasien-pasien yang terdiagnosis kanker payudara yang telah menjalani pengobatan, misalnya nih, pasien sudah diangkat payudaranya, sudah selesai kemoterapi, sudah 6 kali, sudah selesai dengan pengobatan hormon dan jadi pengobatan sudah selesai nih. Ada yang namanya kontrol rutin atau kontrol berkala. Setiap 3 bulan, 3 bulan, nanti beranjak lebih jauh 6 bulan, 6 bulan itu nggak boleh lepas. Jadi jangan bukan berarti pasien sudah operasi nih, sudah selesai pengobatan, sudah aman, nggak kontrol lagi. Itu salah besar. Salah besar ya dokter. Harus tetap kontrol berkala. Karena ada yang namanya sel kanker itu dia tidur. Dan nanti akan bangun lagi ya dokter ya. Jadi pada saat periksa misalnya laboratorium, pemeriksaan foto dan sebagainya, itu tidak terdeteksi. Tapi itu sel kankernya dia ada. Cuma dia tidur. Begitu ada trigger, apakah misalnya pola makan yang tidak dijaga, dia akan bangun dan bangun lagi, berkembang lagi. Itu yang bahaya dokter ya. Lebih berbahaya dibandingkan pada saat awal. Pada saat awal ya dokter ya. Lebih susah penanganannya kalau seperti itu. Baik dokter. Nah dokter, yang terakhir dokter. Putri selalu bilang yang 2 kali terakhir. Dokter. Ya. Mungkin ini untuk penyemangat wanita-wanita hebatku di luar sana yang sedang berjuang melawan penyakitnya yaitu kanker payudara, dokter. Mungkin ada tips dan juga harapan yang dokter John berikan kepada wanita-wanita hebat di luar sana. Ya, jadi yang pertama tentunya bagaimana deteksi dini kanker payudara. Yang pertama tentunya dengan bagaimana sadari pemeriksaan payudara sendiri ini wajib diketahui oleh seluruh wanita di Indonesia. Ini kita selalu tekankan bagaimana kita menekan angka kanker payudara. Ini harus sadari. Kemudian yang berikutnya, apabila menemukan sesuatu yang mencurigakan, apakah itu benjolan, itu sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan atau ke dokter, ke rumah sakit. Dan yang berikutnya juga, apabila setelah terkena kanker payudara, terdiagnosis kanker payudara, itu jangan takut, jangan putus asa, jangan hopeless gitu, karena tetap kita bisa tangani dengan baik. Apalagi di terdiagnosis lebih awal, lebih dini, tentunya pengobatan yang kita lakukan juga bisa memberikan hasil yang lebih optimal. Dan buat wanita-wanita hebatku di luar sana, jangan pernah malu kalau misalnya sudah menemukan benjolan di sekitar area payudara. Langsung saja ke rumah sakit atau menemui dokter spesialisnya langsung ya. Aduh dokter John, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dari program podcast hari ini. Padahal masih banyak loh dok, stok pertanyaan yang mau saya tanyakan sama dokter John. Tapi ya karena kita dibatasi oleh waktu dokter, dan tim promosi kesehatan juga sudah memberikan waktunya, udah selesai. Baiklah, terima kasih Dr. John Peter, spesialis bedah, konsultan onkologi, sudah hadir bersama kami untuk menyapa Sobat Healthies di programnya kami di podcast pada hari ini. Dan Sobat Healthies, jangan lupa, jangan pernah bosan-bosan untuk selalu memberikan masukan dan dukungan untuk membangun dan meningkatkan mutu pelayanan kami di Rumah Sakit Tajudin Halid, UPF BBKPM dan UPF BKTM. Karena masukan dan juga saran dari Sobat Healthies ini sangat membantu kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk Sobat Healthies. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Sobat Healthies. Jangan lupa saksikan terus programnya kami di Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies. Dadah.